dulu saya punya wali kelas, itu Pak Warno itu, Pak Mutafin itu mengatakan seperti ini. Dan itu masih saya ingat sekarang. Gimana? Siapapun yang jadi pengurus, Siapapun yang jadi pengurus, yang ditunjuk oleh Mbah Kiai, itu adalah wakil Mbah Kiai. Siapapun yang jadi pengurus pondok ya? Iya, pengurus pondok. Itu adalah wakil dari Mbah Kiai karena itu sudah ditunjuk. Oh, betul. Dan waktu itu saya punya, berarti kalau saya berani dengan pengurus itu sama dengan berani sama Mbah Kiai. Jadi aku ragumun, nek saiki sama Mbah Kiai kok gitu-gitu, terus sama pengurus ngenyek-ngenyek itu ngawur itu. Podo wae. Gitu. Apa yang sudah didelegasikan atau dimandatkan sama pengurus berarti itu adalah sebagai batal, wakil-wakilnya Mbah Kiai. Iya. Jangan sampai santri itu nganggep pengurus itu tuh ngomong pengurus tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita alumni kali ini ada tamu istimewa dengan Bapak Soleh ya. Tinggalnya di Secang, Sempu ya. Monggo Pak, perkenalan dulu Pak. Saya itu taunya cuma Pak Soleh gitu aja. Di alangkah lebih baiknya Bapak memperkenalkan diri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Soleh Ismail. Baik. Domisili saya ada di Desa Sempu, Kelurahan Ngadirojo, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Dan saya dulu waktu mondok di Pondok Pesantren Berjan, alhamdulillah bisa tamat atau pendidikan umum sampai SMP, sampai SMA. Baik. Dan kemudian saya meneruskan ketika sudah sampai di rumah untuk di perguruan tingginya. Oke. Oke. Dengan nama lengkapnya Bapak Soleh. Ya, Ahmad Soleh Ismail. Oh, Ahmadnya di depan. Ahmadnya ya? Di depan. Bapak Ahmad Soleh Ismail. Ya, tinggalnya di Sempu, Secang, Magelang. Ya. Oke. Bicara alumni Pak, karena ini dengar-dengar Pak Soleh ini kan dulu alumni Berjan gitu ya, artinya pernah mondok di Berjan atau di Anawawi. Itu masuk di pondok pesantren itu tahun berapa kira-kira? Saya masuk di pondok pesantren itu sekitar di awal-awal tahun 1989. 1989. Sudah berapa tahun ini? 2020. Sekitar hampir 20 tahun lebih, 21 tahun yang lalu. 21 tahun yang lalu. Iya. Ya 21 tahun yang lalu. Masuk di pondok tahun 89. Iya, 89. Oke. Terus ngomong-ngomong setelah masuk, apakah langsung ikut kegiatan pondok atau bagaimana? Terus motivasinya apa sih? Begini. Jadi cerita awalnya. Iya. Karena saya ini alhamdulillah dilahirkan kebetulan, kalau orang menyebut bapak saya itu kiai. Alhamdulillah. Ternyata Gus Soleh ini pemirsa. Silakan dilanjut lagi. Begini. Iya. Awal cerita saya mondok ini saya sampaikan betul-betul yang itu betul-betul ori. Iya. Orisinil betul-betul. Jadi waktu itu saya tamat dari MI Madrasah Ibtidaiyah Sempu Secang Magelang. Iya. Nah ini waktu itu saya bercita-cita ini menjadi guru agama. Bukan jadi kiai. Bukan, saya guru agama. Iya. Saya guru agama. Baik. Oke. Kemudian saya sekolah di sini ada MTS di MTS Ar-Rasyidin Secang. Iya. Ini saya sekolah di situ 1 tahun. Ketika saya sekolah di 1 tahun di situ, waktu itu saya bolos. Bolos, kita ke pasar. Iya. Nah, mudah-mudahan ini jangan sampai ditiru sama anak-anak dan santri-santri ya. Nah, itu terkait itu bolos di pasar, kemudian ibu itu ke pasar. Baik. Waktu itu ibu ke pasar, beliau mengatakan, "Nak, jam segini kok sudah pulang?"
Iya. Saya bilang, enggak Bu, karena saya jujur, saya bolos. Oh gitu. Oh ya, ibu saya tersenyum. Tersenyum, alhamdulillah. Tersenyum. Iya, Jengkel tersenyum. mungkin Enggak tahu namanya. saya itu. Wah, ibu saya itu tersenyum. Makanya saya close up terus. Dua turunan gitu. Baik, iya. Sama Oke, ibu oke. saya, kemudian Iya. ibu saya mengatakan, ya enggak apa-apa wis. Akhirnya kami sama kawan-kawan yang bolos itu diajak jajan. Selang satu hari, ibu saya itu, saya enggak tahu kalau ibu saya itu ke sekolahan. Kemudian memintakan surat pindah. Saya di MTS itu, ibu mengatakan pokoknya pindah. Tapi belum bicara cuma minta sama waktu itu Pak almarhum Bapak Kiai Haji Slamet Slawinto sebagai kepala sekolah. Baik. Itu dimintai surat pindah. Iya, iya. Akhirnya waktu saya enggak tahu kalau saya di surat pindah. Satu hari saya masuk, dari Pak Slamet itu mengatakan, kamu Ahmad, sekarang kamu itu sudah pindah, tidak sekolah di sini lagi. Karena apa? Kamu itu sekarang sudah dimintakan surat pindah dan akan pindah di sekolah ini. Saya tidak tahu waktu itu. Berontak saya. Saya kepengennya jadi guru agama kok. Nah, kemudian itu gara-gara bolos ya? Iya, gara-gara bolos. Bibarokatil bolos. Harus pindah. Ya, kemudian sesampai saya di rumah, ibu saya mengatakan, Bu, pripun kula niki kok dijak wis kowe kudu pindah. Ora, aku pokoknya kudu pindah ki sampean, tak pindah nang Berjan nang Mbah Kiai Halwani. Yang Mbah Kiai Halwani itu adalah juga gurunya bapak saya, dan Mbah Kiai Nawawi itu dan juga gurunya bapak saya juga. Kamu biar bagaimanapun harus mondok di sana. Apapun yang terjadi, kamu harus mondok di sana. Seketika itu langsung pindah? Ya. Atau bagaimana? Akhirnya saya angkat tangan. Ya udahlah, ikut sama, karena saya konsepnya waktu dulu enggak boleh saya itu melawan sama ibu, sama bapak, itu enggak boleh sama bapak itu seperti itu. Harus pindah itu. Iya. Wah, ini sambil kopinya udah datang. Wah, ini cocok banget ini. Iya. Ada kopi sama BNW. BNW ya, ini ambil dari Berjan, Pak. Oh iya ya? Iya. Coba. Pondoknya kan di Berjan. Saya belum yakin ini kalau Wah, belum lihat coba. langsung ini. Kopinya juga mantap ini, dari alumni juga ini. Ya. Alumni yang ada di Gerabak itu juga bikin kopi, akhirnya ya enggak produksi kopi gitu. Oh begitu. Nah, ini kopinya enak. Terima kasih Mbak ya. Iya, Dek, ya. Oke. Iya. Wah, ini dijamu betul sama Gus Soleh ini. Iya, monggo. Ada air putih, ada kopi juga. Ini nanti Kola di ada sela-sela. kok. Ada kola. Ya. Tapi nggak makan-makan ini. Iya. Oh, harus. Oh, tempat ini harus makan. Siap. Oke. Ya, nanti kita sambil menikmati kopi terus melanjutkan obrolan kita lagi. Tadi saya sampaikan setelah itu saya baru pindah ke Berjan. Waktu itu saya diantar sama kakak saya. Kakak saya pertama kali saya mondok di sana, terus saya pindah kelas 2, kelas 2 MTS, SMP Islam Berjan waktu itu. Dulu kan MTS, terus pindah ke Berjan di SMP. Yang karena waktu itu masih ada SMP. Ya, adanya cuma SMP. Baru ada SMP gitu. Adanya SMP sama SMA Sultan Agung. Oh begitu. Nah, SMP itu yang kalau tidak salah waktu itu kepala sekolahnya Pak Basman BA, orang Gebang itu. Almarhum. Iya. Ya, disitulah saya mulai berkenalan dengan yang sekarang saya punya banyak sekali kawan-kawan yang alhamdulillah beliau juga itu Pak Kiai Ibrahim yang ada itu pertama itu orang yang Pak Kiai Ibrahim Kebumen. Aslinya Kebumen. Ya, aslinya Purworejo, tapi sekarang karena dia teman pondok. Ya, teman-teman waktu di pondok. Pondok itu ya. Di kamar 6 Hasyim Asy'ari. Saya di komplek dulu yang pondok lama. Dan disitulah saya selama 8 tahun, selama 5 tahun saya ada di itu di kamar satu itu. kamar sama Pak Ibrahim itu ya. Banyak sekali yaitu tentang cerita-cerita yang banyak. Nah, mondok saya ini awal-awalnya memang didorong karena ikut apa yang menjadi keinginan ibu. Ternyata pada tahun itu setelah saya mondok selang 3 bulan ibu meninggal. Oh begitu. Iya. Ya, ini terus saya di situ
merasa bahwa ini amanat yang harus saya jalankan. Ketika saya bolos saja diharuskan untuk mondok. Harus pindah. Gitu harus ya? Pindah. Dan alhamdulillah saat itu saya bisa menikmati betul. Menikmati betul. Dan waktu itu ada kaidah kalau sebelum 40 hari tidak boleh pulang. 40 hari di pondok harus 40 hari. Tapi saya menyatakan, karena saya kerasan dan saya waktu itu senang. Begitu hati itu riang, enggak ada kesedihan, enggak ada nangis dan sebagainya. Senang itu di pondok. Jadi ketika 23 hari saya pulang. Tapi saya ini nulayani. Iya, tapi kan saya sudah pede, saya insya Allah kerasan di sana. Tetap kerasan ya? Iya, tetap kerasan. Iya. Ya, awal-awalnya kerasan karena jeguran itu di kali itu. Itu, iya. Dan itu, waktu itu Pak Kiai Ibrahim, Mas Ibrahim kalau dulu disebut Mas Subur. Saya dulu kan kawan itu Mas almarhum, Mas Ngate, Pak Subur, sama ya yang lain banyak lah, Mas Bagio yang jadi kepala desa itu juga. Lah itu kelompok-kelompok kami yang sering di situ yang menemani saya ketika saya itu awal-awal di pondok pesantren. Nah, oke Pak Kiai, ini agak aneh nih ketika gara-gara bolos tadi kan, terus diharuskan pindah sama ibu, almarhum ibu. Kan tadinya kan kesel, Gus Soleh ini kan kesel ketika itu, kesel sama ibu lah minimal. Kenapa saya harus dipindahkan? Padahal cita-citanya ingin menjadi guru agama, iya kan? Terus pindah sampai di pondok, kok begitu pindah langsung riang gembira, langsung seneng, langsung klik gitu loh. Ini ada apa ini? Ini agak aneh. Saya sendiri juga nggak tahu. Tadinya itu saya berontak sekali di pondok itu. Mau saya itu kepinginnya sekolah, tapi kok begitu setelah kami di pondok bertemu kawan-kawan yang notabene kawan-kawan itu baik lah waktu itu di situ. Padahal waktu itu cuma saya mohon maaf ini disanguni 11.000. Masya Allah, oleh apa ini? 11.000 waktu dulu. Tahun 89 11.000. 11.000. Tapi waktu itu saya tidak merokok. Kawan-kawan kami sudah merokok. Jadi saya cuma kalau mereka merokok saya membelikan. Rokoknya Filtra. Saya masih ingat itu. Iya. Ya. Oke. Ya di situ dari kami karena tidak bukan karena waktu dulu ketika saya belum masuk itu pertama kan saya disowankan di tempatnya Mbah Nyai dulu. Belum kan sebelum tempat Mbah Yai Halwani. Mbah Yai Halwani kan ada di sebelah selatan, Mbah Nyai kan di sini. Waktu itu kan Mbah Nyai, betul-betul Mbah Nyai. Karena Mbah Nyai itu juga kalau dengan ibu saya itu kayaknya begitu sayang sekali. Memang karena itu begini, semenjak dulu Mbah saya, Mbah Kiai Haji Muhammad Ali, ini juga suwitonya kepada Mbah Sidik. Suwito itu apa? Suwito itu ya, apa itu ya, istilahnya khidmah. Oh begitu. Khidmahnya pada beliau. Jadi memang sudah dari dulu. Dari waktu mbah saya ini sudah derek beliau, baik itu di torekohnya, terus pada saat zaman Mbah Nawawi ini, yang sering Mbah Nawawi ini rawuh di sini, bahkan dulu punya lapanan hari Ahad Pon. Lapanan tarekat untuk, ya? Iya, tarekat untuk rawuh di sini. Iya. Begitu, jadi mungkin dari situ juga kita dapat doanya dari Mbah Nyai almarhumah, yang Mbah Nyai kita kagumi, yang mungkin kalau jenengan tidak menangi, kalau saya alhamdulillah menangi. Saya dulu dipanggil itu sama Mbah Nyai, tidak pernah dipanggil Soleh, itu tidak pernah. Tetap Gus Soleh ya? Bukan. Oh bukan. dipanggil bapak saya. Terus jadi manggilnya gimana? Ismail gitu. Oh gitu. Ismail itu sering Mbah Nyai tidak pernah manggil saya, tapi panggilnya saya Ismail. Saya amin oh bapak saya kiai gitu. Amin gitu. Nah, seperti halnya sekarang ini saya kadang-kadang manggil anak-anak yang ada di sini tuh saya kenal manggil bapaknya. Misalkan ada anak itu yang dari alumni si Pak Jainun, ya padahal dia bukan Jainun tapi Nun. Zainun. Ya kayak gitu. Nah, itu salah satunya atau yang santri-santri yang lain itu Mbah Nyai seperti itu. Nah disitulah ketika saya disowankan sama Mbah Nyai, ibu saya mengatakan apa adanya. Mbah Nyai ngendiko, saya pasti ingat itu. Ya wes lah, menang kene, muga-muga wes, kerasan nang kene. Laran beler.
Terus mbahnya itu mengatakan seperti ngendiko seperti itu. Baik. Kemudian saya disuankan sama Mbah Halwani, entah enggak tahu didoai apa sama Mbah Halwani. Waktu itu sowan yang kedua itu memang ibu saya sama bapak. Kalau yang pertama yang nyuankan itu Mas Solihin, kakak saya yang pertama. Mas Solihin itu yang nyuankan, saya diboncengkan dengan bawa kendaraan RS, Yamaha RS. Yamaha tahun berapa ya? Ya tahun 80-an lah. 80-an ya. Kalau anak saya sekarang di sana enggak mau, pakai mobilnya aja milih. Habis enggak mau. Coba saya itu. Padahal saya itu dulu itu makanya itu Pak RS. Kan itu Pak Kiai. Adanya kan itu. Iya. Ketika itu kan adanya motor itu kan. Sebetulnya enggak, juga dulu sudah punya Colte, tapi saya tetap pakai itu. Oh, pakai motor. Antar bawa beras dan sebagainya dipasrahkan. Yang kedua terus dipasrahkan kembali Bapak rawuh ke sana sama Ibu, itu dipasrahkan Mbah Nyai sama Mbah Kiai Halwani. Alhamdulillah saya waktu itu kemudian diberikan satu doa, satu macam-macam lah, didoai dan sebagainya. Dan yang paling penting waktu itu saya teringat dijak nang Sarian sik kuburan ya, di Sarian, di kuburan makam Bulus itu yang adanya makamnya Mbah Yai Nawawi, Mbah Sidik, Mbah Yarkasi, baik ya, Mbah Duriah Berjan yang ada di sana. Iya. Mungkin ini salah satu, yaitu ketika saya sudah ndak bengkak dan itu barokah Mbah Nawawi dan sebagainya yang ada di situ itu. Kan kita tahu kalau orang alim, orang soleh itu kita sewani itu pastilah kita rakyat sedikit ada barokahnya. Saya keyakinan barokah yang mengalir. Iya, barokah yang mengalir dari baik itu dari Mbah Yai Halwani sendiri, Mbahnya Saudah Nawawi almarhumah Allahumma firlaha, kemudian Mbah Yai yang disareki, yang dimakamkan di Lurus itu. Langsung diajak ziarah ya? Ya, langsung kita diajak. Sama bapak sama ibu ketika itu atau? Bukan, waktu itu Mas Solihin. Oh, sama Mas Solihin itu. Iya. Terus bagaimana? Ya, kemudian saya pada 2 tahun kemudian saya tamat SMP Islam. Iya. SMP Islam. Ya, saya di situ ngaji sama Mbah Kiai sama ustadz-ustadz yang di situ. Iya. Dan dulu saya punya konsep yang di situ karena saya termotivasi pada pengurus-pengurus kami waktu dulu itu, mustaqik kami seperti Pak Zen, seperti Pak Hadik, seperti Mbah Muktafin dari Wonosobo. Kemudian ada Pak Baudin, ada Pak Geison Haji, kemudian ada yang sekarang yang jadi kiai-kiai itulah. Banyak sekali Pak Kiai Abdul Aziz, Pak Abdul Aziz bukan, enggak mulang saya dulu. Kemudian ada Pak Syarif Al-Barnawi itu. Bruno ya? Ya, kemudian banyak sekali lah. Pak Kiai Basuni yang, itu satu-satunya ustadz kami, Pak Basuni itu yang dia guru kami, tapi sampai sekarang itu koyok konco gitu loh. Jadi kayak tetap beda ya Pak Kiai? Iya, tapi ya tetap kita ya mengagumi beliau, tetap ya menghormati beliau. Karena apa? Dulu saya punya wali kelas, itu Pak Warno itu, Pak Mutafin itu mengatakan seperti ini. Dan itu masih saya ingat sekarang. Gimana? Siapapun yang jadi pengurus, siapapun yang jadi pengurus yang ditunjuk oleh Mbah Kiai, itu adalah wakil Mbah Kiai. Siapapun yang jadi pengurus pondok ya? Iya, pengurus pondok. Itu adalah wakil dari Mbah Kiai karena itu sudah ditunjuk. Oh, betul. Dan waktu itu saya punya, berarti kalau saya berani dengan pengurus itu sama dengan berani sama Mbah Kiai. Jadi aku ragumun, nek saiki sama Mbah Kiai kok gitu-gitu, terus sama pengurus ngenyek-ngenyek itu ngawur itu. Podo wae. Gitu. Apa yang sudah didelegasikan atau dimandatkan sama pengurus berarti itu adalah sebagai batal, wakil-wakilnya Mbah Kiai. Iya. Jangan sampai santri itu nganggep pengurus itu tuh ngomong pengurus tok. Bolo dhewe, kanca dhewe. Yo itu tetap diajeni. Waktu itu saya tuh sering ngumbahke klambine Pak pengurus itu hal yang biasa, itu berkah. Gitu ya. Makanya kan santri-santri sekarang ini kadang-kadang kan saya tuh ngeri nek ono santri kok karo pengurus itu
ngece itu ya. Itu janjiannya ya kurang bener. Mbok yang jadi DPR itu Pak Soleh itu contohnya. Terus kawan kami Pak Kiai Mustafa itu yang mobil terkenal itu juga dulu juga nyucikan. Nggak tanya, nggak ngandel sama tanya sana. Pak Fadlon itu loh, yang jadi DPR juga itu Kepil kayak gitu. ya, Kepil itu juga iya. Kita sama Pak Hamdan itu saya pernah. Pak Wahib, saya mau mencucikan itu mau. Justru itu barokah. Saya punya guru namanya Pak Nurudin. Pak Nurudin itu selalu yang motivasi saya. Itu juga guru-guru kami yang, maka saya teringat semuanya. Jadi gimana? Monggo sambil diunjuk kopi. Oh boleh. Main boleh. seger itu loh. Siap. Hebat. Boleh sekarang atau nanti nih? Yo sambil toh. Atau paling tidak lah ini yang dari anu. Iya. Saya nyoba kopinya dulu ya. Kopinya dulu. Monggo. Saya itu agak giguk ini loh. Saya mau manggil Bapak. Tadi kan di awal Bapak, terus Gus, terus Pak Kiai. Aku ora mengeguskan diri loh. Aku enggak mau keren. Ya itu cuma sekelas info loh itu. Iya. Enaknya Gus aja ya biar terus ke jalan nanti sampai akhir tetap Gus gitu aja ya. Padahal anaknya wis gede loh. Monggo Gus ya. Monggo. Saya tak minum ini dulu. Iya. Ini nanti saya bawa pulang aja ini. Enggak apa-apa ya Gus ya. Masih ada. Boleh lah nanti lah. Ini Benawawi ini sumur dari mbahnya ini. Gimana ini? Dulu waktu saya masih di pesantren, Iya. itu kan kerannya cuma satu mas. Kayak gini di depan. Sekarang yang jadi kamar dapur itu loh. Kamar dapur ya itu pas pojokan Pondok Putri yang dari Pondok Putra itu, itu kamarnya mas-mas dapur itu. Yang di ini loh, di sekarang utara. Yang jadi lapangan pingpong itu loh. Oh iya. Nah itu kan ada keran satu tok. Wah ini kalau sudah maem itu antri mas, nyedot kayak gini. Jadi santri dulu nyedot, yakin itu, saya enggak ngapus itu nyedot kayak gini. Sudah dari kiai gede-gede itu dari guru agama, Pak Sahlan itu loh. Itu juga menyedot. Iya itu saksi hidup saya. Satu keran dicocopi. Macam-macam santri. Corona. Iya. Lost doll. Iya. Itu pokoknya. Ini sekarang jadi produk seperti ini. Iya. Maka saya sering mengkonsumsi kalau misalnya ke Berjan, dibawa rakitung ini bayar. Oh sekarang udah dikemas kok. Ini dulu lain, plastik. Langsung kokop. Iya. Nek kakak saya masih anu. Kakak saya itu saya punya keyakinan. Jadi begini, ketika waktu dulu ke Berjan, itu kan mbahnya itu punya kolah tuh. Iya. Yang satu punya mbahnya, yang satu sebelahnya bukan. Dan itu diciduk di situ, bawa pulang airnya. Wong kesurupan tambahin itu. Mari kok. Ngoten ya? Iya. Wah iki. Ini sih kok enggak diketahui orang sekarang kan itu. Makanya aslinya Benawawi gini, umpama kepeksane ono wong njaluk banyu putih pakai ini aja enggak apa-apa. Bismillah barokah Mbak Nawawi, Mbak Sidik, Mbak Yarkasi. Insyaallah ya Alwani. Insyaallah. Itu bahasa bukan seperti itu. Jadi yang mandi itu bukan saya aslinya. Airnya. Iya. Barokahnya itu. Oke. Tenan ini ya, hebat itu. Ini masuk kemasan seperti ini dikonsumsi terus sekarang terwujud menjadi kiai, guru agama. Alhamdulillah. Lebih dari itu. Iya. Oke, menarik sekali ketika tadi Gus Soleh menyampaikan beberapa temennya ada yang jadi kiai, ada yang jadi DPR. Gus Soleh sendiri kan sekarang mengemban amanah mengasuh pondok yang sudah dibangun atau yang sudah dirintis oleh Mbah ya, dari Mbah ya, dan sekarang panjenengan yang memegang kendalinya atau sebagai pengasuh ya. Nah ini tadi ngomong-ngomong cerita di pondok yang hiruk pikuknya di pondok ketika itu di zaman sebelum 90-an ya, akhirnya sampai 9 berapa ini selesai? Saya 2000 ya pulang. 2000 pulang ke rumah? Iya, dan jadi manten. Oh jadi manten. Iya. Dulu langsung madrasah atau bagaimana tuh? Oh, ketika pindah kan tadi kan awalnya kan karena pindah sekolah. Nah di sana itu di Berjan itu cuma sekolah tok sambil tidur di pondok. Kan tadi kan ketemunya sama Pak Supur itu ya. Itu ngaji, ada ngajinya atau bagaimana gitu? Oh begini. Iya. Begitu saya sampai di sana begitu. Saya kan sudah kasih konsep sama ibu sama bapak itu. Waktu itu bapak saya mengatakan
kowe aja sekolah ning mondok karo sekolah. Bukan sekolah karo mondok, tapi kamu mondok ngaji karo sekolah. Sama Jadi sekolah. awal saya ke pondok dan Iya. dimasukkan pondok dan saya ngaji di madrasah itu. Waktu itu saya sekolahnya di SP, Mas. SP. Sekolah persiapan. Persiapan. Nah, SP kemudian baru 1 sanawiyah, 2 sanawiyah, 3 sanawiyah sampai 3 aliyah baru tamatan lulus gitu. Iya. Ya kayak gitu. Nah, saya di situ mondok itu pertama saya di Merjan itu masuk pertama itu saya di SP. Di SP waktu itu. Tapi Pak Ibrahim itu sudah kelas 1. Yang temennya Gus Soleh ini. Ya, sudah kelas 1 sanawiyah. Tapi saya mau duluan dia setahun, saya tapi di SP. Kemudian saking cintanya Pak Ibrahim itu tidak naik kelas. Tidak naik kelas, kemudian saya baru 1 kelas dengan Pak Ibrahim. Pak Ibrahim. Ya. Dia menunggu Gus Soleh. Menunggu saya. Aslinya nggak tahu itu kok iso, ya itu Allah yang. Ini ada yang aneh lagi nih. Mungkin kira-kira ini saya meneraba ini provokasi dari Gus Soleh ini. Orang samu nggak sih bareng karo aku. Nggak tahu itu begitu. Iya. Kira-kira begitu ya. Mas Bagio, Mas Kate. Kalau ya yang naik cuma Mas Kate, tapi Mas Bagio sama Mas Ibrahim itu, Mas Subur itu nunggu saya. Betul. Emang niatan dari pribadi ya. Niatan pribadi untuk tidak naik kelas nih. Entah atau bagaimana? Nggak tahu itu. Wah, itu urusan sana, pokoknya waktu itu saya. Yang penting bareng aku. Saya dengan Pak Ujiba Maluna dan Mas Adi dan sebagainya itu satu SP itu sekelas. Iya. Itu satu kelas di SP, saya diwarai alala, setelah kemudian diwarai diulangi apa itu bahasa Arab, istilah, dan waktu saya punya kenang-kenangan sama Pak Warno. Pak Warno itu kalau tidak salah Pak Mutabib itu saya waktu dulu kan sering kalau di rumah itu karena sudah sering melihat anak-anak murid-muridnya Bapak ini ngaji, saya kan dengar bahasa Arab itu alhamdulillah ketika saya di pondok pesantren itu ya agak lebih sudah sering karena sering mendengar. Kosakatanya sudah ya. banyak yang dikantongi. Iya. Terus Nakidatul Awam itu dulu setoran diseneni sama Pak Warno. Pak Warno mengatakan, aku lah menjaluk 5 bed. Kamu kok bisa 10 bed? Jadi mantap aja lah pobla awani mungkin bak menuki. Tak tulis itu sampai sekarang di kitab saya. Pripun? Gimana? Itu wong sing kesusu. Urung tekak mangsani. Iya. Kuwi mesti arek ora kepenak nanggon nalika nek urung tekak mangsane aja ditekak-tekake. Waduh, berat. Nah, itu. Ya umpama urung mangsane di bojo koyo sampean kuwi. Benar kan itu lho, Mas. Nah, itu kok ditekak-tekake ya mau wale-wale ambiar itu. Iki sing guyu paling seru ya bojo iki ya. Itu ambiar itu. Iya. Wis ana datae dewek-dewek ya. Jadi sudah sendiri-sendiri. Pada saatnya. Kalau saya barang ini membanyak rezekinya cerdas. Jadi saya dulu nikah umur 25 tahun. Seperti saya konsep itu. Saya punya angen-angen kalau 25 tahun insya Allah kami harus sudah menikah. Ya. Kalau saya 26 tahun, Gus. Gitu saya ya. sudah 26 tahun. Ya, tuaan saya sedikit lah, Gus. Nanti Pak Warno itu diterapkan aja. Pak Mutabib itu yang mengatakan. Nah, itu saya masuk di situ, kemudian alhamdulillah sampai pada saatnya saya bisa tamat dari madrasah Rodotul Tulab. Iya. Sekarang yang sudah diganti An-Nawawi. Saya masih di Rodotul Tulab dulu waktu masuk. Kemudian di tengah perjalanan ada perubahan nama, kemudian sampai sekarang ini. Dan itulah yang membawa kami, yang mendidik kami, dan yang apa-apa yang ada sekarang saat ini saya temui di masyarakat ini. Kalau bahasa Indonesia ini jebul ini apa tuh? Jebulnen itu apa? Ya, ternyata yang kami hadapi di pondok pesantren itu semuanya itu. Bentar Gus, tadi kan masuk madrasah itu kan Gus Soleh ini kan tahun 89. Iya. Nah tamatnya tahun berapa? Ngerti lho Gus. Kalau keluar pondoknya kan tahun 2000 langsung menikah. Pokoknya saya berapa ya? Ya sekitar 2008. 2000 kok 2000 iya. Ya 9 toh. 98 itu kayak saya tamat. 98. Pokoknya saya khidmah 2 tahun terus 3 tahun saya khidmah
Jadi saya itu hikmah. mondok kalau enggak salah itu 10 tahun atau 9 ya. Saya kok lupa. Jadi madrasah itu kami 6 tahun. 7 tahun karena dengan SP. 7 tahun. 7 tahun. 97 Gus. Lulusnya 97 pertengahan berarti ya? Ya. Kemudian iya. Itu khidmah kami itu waktu itu ya macam-macam lah. Iya. Termasuk alhamdulillah saya waktu di madrasah MTS yang sekarang ini yang jadi MA dan sebagainya. Pertama kali puasa nggak borong-borong sama Pak Kiai Dul Haq sama Mas Tohir. Itu sama Mas Ibrahim itu nggak gawe jembatan itu. Dulu belum, itu masih ditanduri dele itu. Iya. Iya, kalau MTS kan berdirinya ada siswa itu 96 apa ya? Iya. Tahun 96. Mungkin sama ngunjuk. Iya. Saya sudah tadi. Ini Gus Soleh ternyata suka ngopi nih. Iya, kopi pahit, Mas. Kopi pahitan ya, Gus ya. Oke. Tahun 97. Ya. Iya. Kayaknya kayak tahun 97 selesai, hikmah di pondok 3 tahun. 3 tahun. Nah, terus ini bicara di pondok dulu ada yang apa? Pastinya ada suatu hal yang menjadikan dorongan Gus Soleh ini untuk bisa hikmah. Ini bagaimana ini? Kan kalau bicara sekolah umum itu kan kalau udah lulus, ya sudah kan selesai. Iya. Nah, ini ada motivasi apa Gus Soleh ini bisa sampai hikmah sampai hitungan tahun ya? Iya. Ini begini, ini, Gus? Di dalam kami perjalanan madrasah ini kan banyak guru-guru kami itu yang kreatif. Di samping Mbah Kiai itu sering yaitu memberikan ilmunya kepada kami. Iya. Sehingga kami ini sedikit-sedikit setelah seneng di pondok pesantren, ini ya kita himpun apa kata-kata beliau, pengendikan beliau. Di samping itu juga Seloso itu sering ngaji. Nah itu salah satunya itu yang kami tangkap sampai sekarang ini tidak kita bisa lupakan itu khidmah terbaik itu adalah khidmah daripada di pondok pesantren itu adalah takdim, memuliakan guru, dzurriyyah dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah itu as-siqah fil ma'had. Wah ini apa ini, Gus? Ini gini, percaya dengan adanya ma'had ini yang nanti akan menjadi membesarkan kami dan sebagainya. Ternyata iya. Gitu ya. Dari khidmah doa-doa beliau membersamai. Iya. Jadi ilmu itu saya rasa begini, tidak hanya tertulis di dalam tuangan kitab atau tuangan buku saja. Iya. Akan tetapi ada ilmu yang tidak tertulis dan ilmu ini yang kadang-kadang kita tidak bisa menyadari. Iya. Ya bisa masuk pada kita. Iya. Tapi semakin kita melazimi guru, Iya. semakin kita khidmah kepada guru, semakin kita itu takdim kepada guru, maka akan tertular sifat-sifatnya, kearifan guru, keikhlasannya, kekhusyuannya, dan keikhlasan yang ada nanti akan tertular. Oh gitu ya, Gus ya. Jadi semakin kita itu khidmahnya itu betul, semakin kita itu takdimnya itu masuk dalam hati tanpa terasa, kita akan membersamai guru itu nanti akan tertular. Oh gitu. Akan tertular. Iya, Tapi jangan kadang-kadang menganggap kalau hati ini, wah yang penting pokoknya ini. Saya itu gimana ya? Nek ngaji itu saya tidak jegres kok, saya yakin itu. Ya jelas bisa toh, Tapi Gus. keyakinan saya itu untuk membersamai guru ini nanti akan tertular. Akan gitu. tertular. Tetap ada keyakinan apa akan tertular dari sifat-sifat guru, akan tertular daripada sifat-sifat yang ada kebaikan dalam guru ini. Semakin kita itu kok khidmah dengan beliau, yakin itu akan menularkan walaupun sedikit. Nah, ketika tertular itu, nanti kita akan insya Allah, ya paling tidak niku saged ndereke apa yang diperintahkan beliau. Jadi kalau sekarang coba kenyataannya saja. Iya. Gimana, Gus? Kenyataannya. Nek awake dhewe kok ora duwe himah, ora duwe hiro seneng karo guru, iku ora santri. Wah, berat ini. Gus. Iya, kecuali santri kentir. Bukan. Iya, nek nanti ora seneng kok karo gurune. Iya. Wah, itu wis bahaya, itu wis bahaya ini ya, gagal total. Waduh. Bukan yang kamar 5, bukan. Nah.
gagal total iya, kalau sudah tidak punya kesenangan utawa ora duwe rasa iya, mahabbah masyeh mboten harus dilandasi cinta. Oh, harus. Cinta, tetap cinta. Jadi, ya, harus cinta. Alaqah mahbubiyah gitu loh. Apa iki, Gus? Hub cinta apa seneng kita kepada guru itu penting, harus itu. Jadi apapun jangan terus dikatakan guru ngendika kok ngeten umpama satu saat kiai kita, guru kita menegur kita, itu bukan karena itu bentuk kasih cinta. sayangnya beliau kasih kepada sayang. kami, Iya. kepada murid-murid ini, sehingga beliau itu mau menegur, mau ya macam-macam lah. Benar-benar diperhatikan. Iya. Jadi ini ya wedi juga loh, jangan sampai itu seperti wah itu takutnya bukan main. Iya. Nah, terus yang paling penting itu bentuk atau mewujudkan, mengekspresikan wujud action mahabbah itu. Wah, ini. Nah, ini ya kita wujudkan, kita wujudkan dengan khidmah paling enggak ndika ora ketung jemaah kliwon pisan hadir di Sarian untuk jemaah. Nek saya maka seperti waktu lockdown dulu kemarin itu Mbah Kiai kan enggak tindak dan menemui tamu itu sangat sedih sekali. Saya tiap malam itu berharap ya Allah, mbok kami ditimbali paling tidak kan karena mau sowan kan enggak berani karena lockdown itu kemarin. Nah, alhamdulillah kok kemarin tuh Allah memberikan kami ditimbali. Ya, langsung ditimbali sama Pak Kiai itu senenge ngungkuli bodo besar, Mas. Masya Allah. Bodo besar sih. Iya, wis rodok suwi iki, Gus. Saya semangat. Piye iki bodo besar? Wah, bodo Idul Fitri ngono lho, enak lho, Gus. Ya itu. Itu ya. Itu berlaku di kalangan santri siapa saja. Iya. Di samping saya dulu memang Bapak itu ngendika nggih. Ojo pisan-pisan yaitu swala. Swala itu mbika lho. Swala atau umpama jenengan didhawuhi kok engko sik dhisik. Begitu ngono, ya gitu saja. Kudu tumandak. Iya. Itu Bapak itu. Jadi konsep yang diberikan sama Bapak ketika khidmah sama Mbah Nawawi itu seperti itu. Bapak itu sering seperti itu. Jadi Bapak saya kan Mbah Kiai Haji Ismail Ali almarhum. Itu ketika dengan anak-anak semuanya itu khidmah yang dibacakan khidmah. Bahkan pernah suatu saat Bapak itu ini cerita ya. Iya. Bapak ini juga alumni Berjan, Mas. Bapak itu alumni Berjan. Oh, Bapak Gosolan ini alumni Berjan. Iya. Maksudnya mondok di sana ya. Ketika khidmah itu sama Mbah juga itu khidmahnya. Nggih. Dulu kan ada, ini ya tidak ngomong orang tapi untuk pengalaman kita sebagai generasi panjenengan itu Bapak itu mengatakan seperti ini. Nang, aku biyen tahu didhawuhi. Tidak saya sebutkan orangnya. Orang itu pandai, Pak. Iya. Pandai, pinter kitab, pinter Quran, pinter. Tapi waktu itu pernah mbahnya itu ngendika, saya tidak sebut namanya itu. Iya. Mbok ngangsu, di ngangsu nih. Orang itu mengatakan, aku nang di belakang tapi enggak di depan Mbah Yai. Itu Bapak saya cerita. Itu mengatakan, aku nang kene kon ngaji ora kon buru ngangsu karo momong kayak gitu. Wah, Bapak saya itu ngelus duduk. Kemudian Bapak itu yang langsung, "Mbah, kula, Mbah." Nggih. Akhirnya Bapak yang ternyata langsung bapaknya jenengan sing langsung. yang langsung menghandle. Iya. Kalau sekarang dikatakan bahasanya handle ya Mas. Tak handle aku wae. Wah, itu langsung dus. Begitu ternyata sampai di rumah itu sama-sama pulang, dia pandai dan sebagainya. Dia sama sekali murid ya tiap harinya kesehariannya, mohon maaf dia dari orang kaya, kesehariannya cuma nang sawah sampai beliau meninggal ngantek urung kaji itu ya anaknya nang sawah terus dan anak-anaknya juga sekarang plus tidak ada yang punya iroh untuk ke pondok itu tidak ada. Artinya nggak ada yang dipondokkan lagi gitu ya. Ini boleh kita simpulkan seperti saya menyimpulkan bahwa di situ itu ini loh pentingnya barokah. Sedangkan bapak saya yang tidak pernah ngaji karena memang bapak saya itu ngendikane bapak, aku kira tahu ngaji. Pokoknya apa sih ndikane Mbah Kiai itu saya yang saya laksanakan seperti itu. Akhirnya waktu itu bapak saya meninggal, kemudian bapak pulang dan dibawahi beberapa kitab
Dikasih sama Mbah Nawawi. Oh, Mbah Nawawi. Mbah Nawawi di kita terus ki ono santri nek kowe ndek santri diulangen. Alhamdulillah sampai sekarang ini pondok pesantren kita yang dulu diawali, kalau dulu kan sepuh-sepuh yang diawali dengan bapak itu ya dulu mbah itu sudah punya santri tapi cuma beberapa, kemudian terus meneruskan tapi sampai sekarang alhamdulillah berkembang baik, ada sekolahannya, ada MA-nya, berkat beliau juga. Ini ngomong-ngomong pondoknya apa tuh Gus? Pondoknya itu waktu dulu itu Rodotul Tulab. Rodotul Muqtadiin. Oh. Rodotul Tulab kan Berjan. Rodotul Muqtadiin seiring waktu terus saya matur dengan Mbah Yai karena ejaannya itu kalau orang awam itu mangan Raudhatu dan sebagainya itu kan angel. Kemudian, sulit ya. Terus matur sama Mbah Yai dan digantikan Nurul Ali, yang harapan beliau Mbah Yai Halwani itu Nurul Ali ini cahayanya Mbah Ali ini, Mbah Ali ini mbah saya yang dimakamkan di sini. Oh begitu. Oh iya. Jadi sampai sekarang ini masih memakai nama Nurul Pondok Pesantren Nurul Ali. Ejaannya gampang lah. Nurul Ali ini pada tahun 2008 saya pulang di pondok. Ke pondok alhamdulillah saya terus ya semampu saya matur sama Bapak. Selang 3 tahun saya matur dengan beliau, Pak, kami mau bikin pesantren. Beliau mengatakan wis arek piye oleh arek gawe sekolahan oleh ning sementing matur sama Mbah Yai Halwani. Dan Bapak itu padahal dulu Bapak itu ya istilahnya waktu mondok di sana Mbah Yai itu masih kecil. Iya. Ya, tapi sampai sepuhnya beliau itu takdimnya dengan Mbah Yai itu ya sama dengan takdimnya Mbah Nawawi. Ibnu Syekh Kasyekh. Ibnu Syekh Kasyekh. Anak guru ya podo kan. Guru lanjut Ibnu Syekh Kasyekh. Yes. Oh, iki angel iki, Bro. Ini harus diterapkan. Jadi ojo mung pura-pura mung sekedar kayak ngono ya enggak. Itu ya sing tekan ati tenan. Iya. Itu Bapak selalu mengatakan seperti itu, dan itu setiap saat apa-apa itu sampai sekarang itu kalau saya punya ide dan sebagainya, sih penting matur Mbah Yai di sini. Ya, saya tetap matur sama Bapak, terus baru termasuk mendirikan MTS. Itu saya mestinya juga matur beliau dan beliau merestui, alhamdulillah mendoakan, termasuk penggantian nama dan sebagainya itu. Ya itu yang diajarkan Bapak kami untuk ketakdiman pada seorang guru syekh itu seperti itu. Sampai beliau akan meninggal, itu kata-kata yang terakhir itu seperti itu. Jangan sampai ya intinya takdim dengan guru itu apa ya. Oke. Ini kembali lagi ke tadi. Gus Soleh ini keluar dari pondok, keluar dari Berjan, artinya dari An-Nawawi tahun 2000. Itu langsung kiprah langsung di rumah membantu Bapak. Maksudnya Bapak jenengan Gus. Langsung apa ini? Saya tidak 2000 Mas. 89 kalau enggak salah. Enggak keluar dari An-Nawawi itu loh. Iya 89. Keluarnya 89. Iya. Terus masuknya? Nah, ini kok 2000 98 ya. Iya. Masuk 89, keluar 98. Nah, itu setelah pulang terus membantu kiprahnya Bapak jenengan atau mencari jalan sendiri gitu loh. Saya tetap waktu itu masih vakum. Karena ada ibu, ada ini dan sebagainya, sama ada mas-mas pondok seperti Pak Amin, Kiai Amin Abror itu dulu masih di sini, yang di Bedono itu, alumni Berjan juga dulu. Ketika terakhir khidmat di sini itu sama Bapak. Saya waktu itu masih vakum. Jadi enggak pernah cawe-cawe. Oh iya. Jadi saya masih nganten aja menikmati. Wis teko nderek mawon apa yang didhawuhkan Bapak ngeten iki. Dan waktu itu dari situlah terus baru kemudian di 2 tahun kemudian adik saya itu sudah tidak di sini, kemudian saya baru memulai untuk masuk di pondok ini. Dan ya seperti apa yang saya bisa saya terapkan akhirnya dengan manajemen modern tapi tetap salafi, terus kita samakan dengan padukan dengan di Berjan, padukan yang di pondoknya kakak saya yang ada di Bandar Gus Soleh, mana itu Bandar
Bandar Lampung. Bukan Bandar Kediri itu. Kediri. Iya, iya. Di Sungai Berantas itu terus dikolaborasikan karena waktu dulu kan Pak Sonaji, kakak saya kan Pak Sonaji. Pak Sonaji itu dulu lurah Pondok terus ngepek mbak ini saya masih di situ. Kemudian Pak Sonaji pulang ke Kebumen, baru saya di situ. Lah 5 tahun kemudian 4 tahun baru saya itu nyambung sama Bapak untuk membuat sekolahan. Oh gitu. Nah, itu tepatnya waktu pas setelah gempa Jogja ini. Iya, iya. Gempa Jogja ini saya waktu itu merintis. Iya. Itu dan terus sebagainya terus jadilah MTS sampai sekarang yang alhamdulillah juga MA sudah jadi dan alhamdulillah sekarang juga saya berkah dari beliau Mbah Mirjan ini. Ya inilah sekarang meneruskan apa yang jadi tinggalan Bapak. Oke, baik. Ya, ini terkait dengan panjang cerita panjenengan tadi masuk pondok, terus kegiatan pondok, apa yang didawuhkan Ibu Nyai, terus Pak Kiai juga. Ini close statement panjenengan ini untuk apa menyemangati kita ini atau teman-teman santri, teman-teman alumni mungkin yang kurang semangat dalam berkhidmah. Ini monggo. Gus. Jadi begini intinya, siapapun yang di pesantren, siapapun yang khidmah dengan beliau, itu tadi saya di awal sudah orang-orangnya tidak kecipratan barokahnya, asalkan kita tulus ikhlas yang ada. Apalagi yang all out terus tidak ada jedanya. Ini mas pokoknya ya. Dan seperti kita sebagai alumni, saya mohon ini seperti halnya pisau lah. Pisau ini semakin kita didiamkan tidak pernah diasah, atau seperti aki mobil itu nek ora tau distrumke ya yo melondot. Jadi nek beliau niku sing do mulai londot ku piye carane distrumke diasah, carane nang berjan khidmah yo setelah ketung mriko yo ya roh atau apa wis pokoke ora ketemu sama Mbah Kiai ngene iki rasane wis gundah itu ya termasuk sudah nek cara saya itu perlu diasah lagi. Iya. Itu harus mulai diasah seperti itu. Jadi itu konsepnya. Jadi apapun yang kita lakukan ketika kita di pondok pesantren ini, ini kayaknya gambaran di rumah. Oh gitu. Gambaran di rumah. Jadi saya mengimbau sama saya tukar pengalaman saya, bukan mengimbau, tapi tukar pengalaman saya pada adik-adik saya yang masih di An-Nawawi ini. Ini kamu punya kesempatan saat sekarang ini. Saat sekarang ini kesempatan untuk berkhidmah, kesempatan untuk mencari ilmu, memperbanyak ilmu, dan ambillah semua yang ada di situ. Kesempatan sekarang ini. Nek wis Bali, tidak ada kesempatan lagi. Puput. Iya. Ambiar. Oke. Assalamualaikum. Gunakan waktu sebaik mungkin menggali potensi yang ada. Iya. Paling penting di situ. Itu berkah badai bagor, susah akeh dibawa pulang ke rumah dan nanti di rumah itu baru akan merasakan. Jadi konsepnya walaupun kamu itu bisanya alif batasa, ya itulah berikan kepada mereka agar manfaat bagi dirimu sendiri dan diri orang lain. Amin. Jadi saya ini begitu, saya konsepnya begitu, saya saisane gitu. Ya. Maka di pondok ini saya kadang-kadang itu ya cok guyu sendiri. Saya itu wong nek kon megang nawu ya ora isa, aku ya wis isa-isane gitu. Nah, adik-adik itu kan ya ono cetane lah gitu nek. Nah, itu terus seperti itu. Jadi apapun yang kamu punya asalkan di situ bersamakan dengan guru, khidmah itu insya Allah itu ada. Oke. Terima kasih ini cerita alumni kali ini dengan panjenengan Gus. Tapi banyak yang konyol loh Mas. Bagaimana lagi nih? Kok konyol ini? Ya bukan konyol, artinya dagelan gitu loh. Iya. Nah, itu jadi yang ini yang konyol ceritanya jenengan atau gimana ini Gus? Wah, nek tak critakake saya ya aku ya malu tapi ya jane banyak sekali. Iya. Jadi gini. Gimana? Cerita konyolnya gimana ini? Ya, pokoknya banyak sekali lah cerita-cerita itu yang dekil lah nek saling betul sekali. Ya, alhamdulillah dengan kebersamaan yang ada, dengan semangat satu khidmah itu walaupun
itu apa ceritanya itu agak sedikit ngeri. Iya, iya. Itu tapi membawa berkah. Dan yang selalu konsep yang saya berikan, tapi yang penting jujur. Umpama, saya punya kesalahan, ya diakuilah itu kesalahan yang ada. Misalkan kok melanggar, ya jangan ditutup-tutupi. Mbah Kiai saya itu melanggar seperti ini. Monggo dihukum ikhlas, diapa-apakan ikhlas. Itu yang akan menjadikan nanti di pondok di rumah ini gambarannya nanti akan kehidupan baik, kehidupan insya Allah akan kehidupan itu akan ya lebih mapan begitu. Ya, lebih terarah juga ya. Dan ya semua yang ada ini saya yakin nanti terakhir konsep yang saya berikan bahwa apa-apa yang kita lakukan yang ada di tidak lepas dari berkah beliau. Berkah Simbah Yarkasi, Simbah Sidik, Simbah Kiai Nawawi, Simbah Kiai Harwani, dan duriah yang ada itu mesti berkahnya beliau. Kalau tanpa berkah itu enggak bisa seperti enggak bisa apa-apa ya. Enggak bisa apa-apa. Saya merasakan seperti itu. Sak cilik, saya wong cilik kayak gini kayak gitu tuh umpama nun sewu di kalangan siapa gitu, beliau itu juga membesarkan. Yang paling sangat kita itu loh apa jenengane itu terharu terus tambah bikin apa? Baper itu loh, cara saiki itu. Baper itu apa itu? Wah itu Mbah Kiai itu terhadap murid-muridnya ndak pernah di kalangan umum khalayak umum kok ngendika ketika seperti santri ndak pernah. Tapi kalau di kalangan umum baik itu Pak Kiai siapa itu mesti disebutkan. Misalkan Pak Kiai Mustafa, Pak Kiai nama dan Mate, tidak sesuai nama tapi beliau saya kagum begitu hebatnya, begitu luar biasa. Jadi terus kami itu tersanjung dan akhirnya mereka ini tersanjung bukan baper ya? Bukan, ya tersanjung. Baper ki apa toh? Ya tersanjung ya. Yes, gitu. Nanti terus sampai itu orang mengatakan oh Mbah Kiai aja mengatakan seperti itu. Ya, ini yang sangat hebat sekali. Ya, itu yang patut kita contoh, yang harus kita teladani dari sifat-sifat beliau. Jadi istilahnya cara saiki kadang-kadang ana wong wis munggo sithik dadi jaim dan sebagainya. Wah, itu agak beda, penampilannya sudah beda lagi nih. Jangan. Nah. Saya kawan-kawan, konco-konco, friend-friend ya tetap konco plek ya plek gitu. Tidak ada koyo sampean bareng. Konco plek. Walaupun saya jenengan itu junior ya. Junior jauh junior banget. Ya. Tetap saya senang seperti ini. Jadi sekali lagi tidak usah ada jaim-jaimnya ya. Tetap derek-derek apa yang didawuhkan sama Kiai ngeten nggih. Saya doakan juga untuk Tetek ini, saya kan Tetek cuma nunggoni. Saya hanya bisa mendoakan saja ini. Amin. Iya. Siapa tahu doa jenengan saat ini diamini malaikat 20. Amin. Tapi doakan ini pesantren ini agak meluas. Amin. Walaupun baru 3 kamar nanti mudah-mudahan tahun yang akan datang kan besok menjadi 10-50 sampai amin. beberapa kamar. Ya, oke. Cerita alumni kali ini dengan panjenengan Gus Soleh atau biasa dipanggil Pak Soleh Sempu ya. Kalau di kalangan teman-teman alumni itu masih melekat dengan Pak Soleh Sempu. Nah, bukan Gus Soleh. Atau bahasanya kalau dulu Bunyai manggilnya Ismail gitu ya, Pak Ismail. Ya. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan ke kami. Semoga ini sangat bermanfaat untuk setiap orang yang menonton di kanal An-Nawawi Merjan di YouTube An-Nawawi Merjan ya. Terima kasih Pak Kiai. Kita nggak usah salaman ya Pak Kiai. Karena masih di masa pandemi ini kita semoga selalu diberi kesehatan, kemudahan dalam menjalankan aktivitas kita di hari-hari kita. Terima kasih. Tetap loh. Iya, nanti kita habiskan. Wah, ya. Oke, kita pamit dulu Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Kiai.